Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan pelajaran Omnichannel mengenai End User Analysis, Segmenting and Targeting. Di sini ada saya, Anissa Amalia, ada Adifa Aura, ada Nuha Prayogi, ada Halid Furqon, dan ada Kovalen. Ya, next please. Nah, dalam era omnichannel itu, cara orang membeli barang tentu sudah sangat beragam ya. Misalnya ada kontraktor yang belanja online dari awal sampai akhir, dan tapi ada juga yang hanya ingin cari informasi online lalu tetap memesan lewat telepon, atau ada lagi yang lebih memilih untuk langsung datang ke toko ya. Jadi, walaupun produk itu bisa seragam di berbagai negara, di berbagai tempat, cara orang untuk membeli produk itu tuh sangat berbeda-beda. Karena kenapa? Kita ini sudah memasuki yang namanya era teknologi, di mana segalanya sudah sangat mudah dan cepat. Jadi dari 4 elemen pemasaran yang sudah kita pelajari sebelumnya itu place, ada ada promotion, ada price dan juga ada produk. Itu tuh tempat. Kita akan berfokus kepada tempat. Itu adalah saluran distribusi dari produk itu yang kita ingin beli. Itu adalah yang paling sulit untuk diseragamkan secara lokal. Next slide, please. Karena kenapa? Seperti yang sudah kita ketahui ya, sekarang ini kalau kita lihat-lihat, pasar tradisional memang masih ada. Tapi pada waktu yang bersamaan kita juga tahu ada yang namanya hypermarket atau supermarket. Ini nih terjadi karena kenapa? Walaupun kita sudah masuk ke era yang sudah digital, tempat yang secara fisik itu tetap sangat diminati. Tapi tempat fisik itu juga beragam. Ada tempat yang dalam bentuknya tradisional seperti di jalanan. Itu sampai sekarang masih ramai loh, walaupun ada yang namanya hypermarket atau supermarket. Itu kenapa? Karena perusahaan itu harus memahami bagaimana konsumen itu ingin membeli produk, bukan hanya apa yang ingin mereka beli. Jika perusahaan bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka bisa menemukan peluang paling besar. Kalau tidak, mereka bisa gagal. Karena kenapa kita tidak bisa berpikir konsumen itu hanya akan pergi ke supermarket tanpa memikirkan ada kalanya konsumen itu lebih memilih untuk pergi ke pasar tradisional. Next slide, please. Nah, jadi tujuan channel distribusi itu adalah membantu konsumen supaya mereka itu tidak repot, tidak lama menunggu, tidak perlu beli dalam jumlah besar, atau tidak bingung untuk memilih. Jadi semakin banyak service output yang diberikan, itu makin menarik channel tersebut bagi konsumen. Nah, jadi ada 6 hal penting yang dibutuhkan konsumen dari saluran distribusi atau yang disebutnya end user segmentation criteria service outputs. Yang pertama itu ada bulk breaking, di mana konsumen mau lebih sering membeli barang sedikit daripada dalam jumlah besar. Lalu ada spatial convenience, di mana konsumen mau tempat belanja yang dekat dan mudah dijangkau. Lalu ada waiting atau delivery time, itu konsumen mau barang yang didapat itu bisa didapat dengan cepat dalam maaf. Selanjutnya ada produk variety, di mana konsumen itu suka punya banyak pilihan produk. Lalu ada customer service, di mana konsumen itu ingin pelayanan yang membantu. Misalnya bisa berkonsultasi atau bahkan kalau merasa ada kesulitan bisa mendapat bantuan teknis. Lalu ada information sharing, di mana konsumen ingin tahu informasi-informasi terkini mengenai segala hal yang ingin mereka beli ataupun produk-produk yang mungkin mereka bahkan belum ketahui. Nah, ini akan kami bahas satu persatu ya. Next slide, please. Yang pertama itu adalah bulk breaking. Bulk breaking itu adalah kemampuan konsumen untuk membeli produk dalam jumlah kecil, walaupun produk itu awalnya diproduksi dalam jumlah besar. Karena kenapa? Tentu perusahaan tidak akan tidak menjualnya itu ada kebanyakan mereka menjual satu persatu ketimbang mereka menjual dalam bentuk packing, di mana mereka mendapatkannya
dari distributor, di mana kalau distributor itu pasti menciptakannya dalam jumlah ratusan, dan itu mereka packing, sedangkan di saat di perusahaan di tempat penjualan mereka akan menjualnya satu persatu saja. Karena kenapa konsumen itu lebih sering membeli barang-barang dalam jumlah kecil. Karena kenapa? Semakin kecil ukuran pembelian yang diperbolehkan, semakin tinggi juga layanan yang diberikan channel. Dan biasanya konsumen itu rela membayar harga lebih mahal, walaupun membayar harga lebih mahal dalam padahal kalau mereka membeli dalam jumlah lebih banyak, harganya lebih murah. Contohnya itu saat belanja bulanan, tentu kita akan lebih sering membeli cairan pembersih dan barang-barang selanjutnya dan barang-barang keseharian itu dalam bentuk bulk ya, dalam bentuk besar, dalam bentuk dirjen. Nah, tapi kalau misalnya sudah sehari-hari, terutama juga kalau kita berpikir hanya karena membeli saat belanja bulanannya kurang, tentu kita lebih memilih untuk membeli satu persatu botol saja. Maka dari itu, kadang konsumen itu tidak ada kalanya ingin membeli secara bulk, ada kalanya, tapi lebih sering ingin membeli dalam bentuk kecil-kecil saja. Next slide, please. Selanjutnya ada special convenience, itu di mana perusahaan harus memberikan kemudahan lokasi kepada konsumen sehingga mereka tuh nggak perlu pergi jauh-jauh untuk membeli produk atau mendapatkan layanan. Dengan adanya banyak lokasi toko atau seperti pusat perbelanjaan, supermarket, konsumen tuh akan lebih puas karena mereka akan hemat waktu dan juga hemat tenaga. Contohnya ya nih ya, kita kalau ingin membeli barang-barang yang kurang dari setelah belanja bulanan, kita kayaknya lebih memilih untuk membeli di Indomaret daripada pergi harus jauh-jauh ke supermarket besar. Karena kenapa? Kita tahu Indomaret itu lebih dekat dan mereka punya pilihan barang-barang yang cukup lengkap. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara sebuah perusahaan memikirkan special convenience untuk konsumennya. Next slide, please. Selanjutnya ada waiting time. Waiting time itu adalah waktu yang harus ditunggu konsumen saat mereka memesan hingga barang itu bisa diterima di tangan mereka. Nah, sebagai produsen, sebagai marketer, biasanya kita membuat semakin lama waktu ditunggu, semakin tidak nyaman bagi konsumen kan. Nah, kita sebagai perusahaan itu akan memberikan solusi. Beberapa solusi yang lebih sering digunakan itu adalah jika mau menunggu lama, konsumen bisa dapat harga lebih murah. Tapi kalau sedang terburu-buru, kalau ingin cepat, itu mereka harus membayar harga lebih mahal. Contohnya adalah biasanya kalau sedang ada konser, ada yang namanya priority line, di mana kita membayar harga tiket lebih, tapi kita tidak perlu menunggu lebih lama. Kita diberikan kelebihan di mana kita ada jalur tertentu untuk langsung masuk ke tempat konser. Begitu juga di Gosen. Kalau di Gosen kita memesan makanan atau mungkin memesan barang, itu kita biasanya tentu ada pilihan di Gojeknya, ingin secara ekonomis atau secara instan, dan harganya tentu lebih mahal yang instan daripada yang ekonomis. Itu adalah waiting time yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, next slide please. Lalu ada product variety and assortment. Jadi variety itu adalah jumlah dan jenis produk yang berbeda dan ditawarkan. Sedangkan assortment itu adalah kedalaman pilihan dalam satu jenis produk. Contohnya kalau variety itu ada pakaian, ada baju, mereka menjual baju, mereka menjual makanan juga mungkin, atau mereka juga menjual peralatan sehari-hari. Sedangkan assortment itu lebih ke bajunya yang dijual ada banyak model, ada baju pergi, ada baju main, atau mungkin kalau misalnya makanan mereknya tidak hanya ada satu merek, dan itu baru yang namanya assortment. Nah, kalau di perusahaan itu tentu harus yang namanya, kalau toko punya banyak pilihan produk, tentu pelanggan akan lebih puas kan. Tapi masalahnya biayanya itu akan lebih mahal.
Jadi sebuah perusahaan itu harus memahami siapa pelanggan utama itu, siapa pelanggan utama mereka. Karena kenapa? Sebagai marketer dan perusahaan itu harus menyesuaikan selera konsumen mereka dan juga harus cepat mengganti atau menambah produk baru. Karena kenapa semakin berjalannya waktu, semakin banyak juga produk dan kadang ada juga produk yang mulai turun dari namanya. Contohnya yang baik, yang berhasil itu adalah Indomaret dan Alfamart. Jadi mereka itu menawarkan variety yang besar, mereka menjual banyak kategori produk dari makanan ringan, minuman, produk rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. Tapi asortimen mereka kecil. Jadi untuk satu jenis barang, misalnya minuman saja, mereka tidak asal-asalan naruh ya. Mereka kita bisa lihat bahwa mereknya tuh ada merek-merek tertentu saja. Mereka membatasi itu untuk membatasi pengeluaran mereka. Jadi hanya ada Aqua, Le Mineral, atau bahkan mereka hanya mengeluarkan Aqua, Le Mineral, dan juga produk mereka sendiri. Nah, strategi mereka itu mereka berfokus menyediakan berbagai kebutuhan dasar dengan stok terbatas karena tujuannya itu lebih ke memudahkan belanja cepat di lokasi dekat rumah konsumen. Jadi mereka tidak akan menumpuk-numpuk banyak inventory di dalam toko mereka. Nah, tapi ada juga yang tidak berhasil dan gagal, itu adalah Matahari Department Store. Dulu tuh Matahari sempat mencoba menambah produk-produk mewah dan mempercantik toko, gunanya untuk menarik pembeli kelas menengah ke atas. Tapi masalahnya banyak pelanggan lama yang kebanyakan itu menengah ke bawah, itu merasa produknya jadi terlalu mahal dan tidak sesuai kebutuhan mereka. Maka dari itu akhirnya Matahari harus kembali menyesuaikan produk-produk dan harga mereka agar lebih cocok dengan konsumen sebelumnya mereka. Next slide, please. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halid. Oke, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu customer service. Customer service itu semua tindakan atau dukungan yang diberikan perusahaan pada pembeli agar pengalaman belanja atau pembelian mereka lebih lancar dan nyaman. Jadi ada beberapa kriteria yang menjadi kunci atau kayak patokan untuk di mana customer service itu baik. Yang pertama itu layanan pelanggan yang sangat baik itu harus bisa langsung berdampak pada peningkatan penjualan dan keuntungannya kalau di sisi perusahaannya. Namun kalau di sisi konsumennya itu jenis layanan pelanggan yang ditawarkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna akhir atau end user yang menjadi targetnya. Kalau enggak, maka customer service yang telah dibangun itu kurang efektif dan harus dilakukan evaluasi kembali. Boleh di next, Mas? Selanjutnya ada information sharing. Information sharing ini mengacu pada edukasi yang diberikan pada end user mengenai atribut produk atau kemampuan penggunanya atau usage capabilities, serta layanan sebelum dan sesudah pembelian atau pre and post purchase. Nah, contoh penggunaan information sharing ini ada pada pembelian PC atau laptop. Mungkin teman-teman sering ya kalau misalnya beli PC atau laptop tuh nanya ke customer service-nya atau nanya ke sales-nya. Yang pertama itu kayak produk apa yang harus dibeli, kombinasi yang tepat itu apa, terus perangkat pendukung komputernya itu kayak misal dapat printer, scanner itu dapat gak kira-kira. Terus habis itu ada paket layanan yang tersedia. Kira-kira ada tambahan atau kayak mungkin dapat OAS atau dapat OS tambahan atau dapat Microsoft Office dan sebagainya. Terus habis itu juga yang terakhir ini yang nggak kalah penting yaitu informasi pasca penjualan, terutama jika ada komponen atau sistem rusak. Ya misalnya kayak garansi dan sebagainya seperti itu. Boleh di next, please. Nah, jadi keunggulan dari information sharing ini terbukti efektif. Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan baru untuk pelanggan pertama kali. Dengan informasi yang lengkap, pelanggan akan lebih tertarik sehingga dia akan meningkatkan penjualan bagi si uh, perusahaannya gitu. Terus yang kedua itu mendorong upgrade untuk pelanggan yang ingin produk lebih canggih. Misalnya kalau pelanggan ini udah pelanggan veteran atau pelanggan lama nih, dia pengen tadinya tuh nggak pengen dia buat beli laptop baru atau beli PC baru, tapi karena
dia dapat informasi yang sangat-sangat menarik, maka dia terdorong untuk melakukan upgrade dari PC atau laptopnya seperti itu. Boleh di next, Mas. Oke, selanjutnya kita beralih ke segmenting end users by service output. Itu apa sih? Itu adalah bagaimana cara kita membedakan penawaran berbagai saluran pemasaran. Jadi faktanya bahwa banyak saluran pemasaran atau channel bisa sukses menunjukkan bahwa kelompok pengguna akhir berbeda menghargai output layanan yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi kayak harusnya tuh ya, di sini udah ada tulisannya. Jadi, oleh karena itu, kita perlu mengelompokkan pengguna akhir atau end user berdasarkan kebutuhan layanan mereka, yaitu dengan mensegmentasi pasar, bukan berdasarkan produk yang ingin dibeli, tapi berdasarkan cara mereka ingin membelinya. Jadi, bukan cuma kita memenuhi keinginan dari si konsumennya, tapi kita juga mempermudah konsumen itu untuk mendapatkan keinginannya seperti itu. Mungkin boleh di next untuk contohnya sendiri yaitu, nah di sini ada pada segmentasi pasar premium itu, contohnya itu Albert Carroll. Nah, Albert Carroll ini dia merupakan penjahit setelan atau jas di Chicago. Dia ini sukses melayani segmen yang pasar premium ini. Nah, dengan cara dia itu datang ke rumah atau kantor klien, bawa bahan, ukur badan, dan antar langsung hasil jahitan. Di sini dia menawarkan spatial convenience yang tadi udah dijelaskan oleh Anissa. Kemudian ada layanan super cepat. Beliau pernah terbang ke Alabama hanya untuk memperbaiki setelan dalam 2 hari. Kemudian fokus. Nah, dia fokus hanya pada pelanggan yang super sibuk, yang lebih hemat waktu dibanding uang. Jadi dia nggak mikirin uang, yang penting dapat cepet 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 cepet. Nah, jadi keberhasilannya ini karena dia menawarkan kenyamanan spasial, terus dia menawarkan variasi dan personalisasi juga, lalu kecepatan layanannya seperti itu. Makanya dia terkenal di Amerika, khususnya untuk segmen pasar premium seperti itu. Boleh dilanjutkan, Mas? Lalu di sini kita akan membahas tentang 3 tahapan segmentasi. Berdasarkan prosesnya, segmentasi pelanggan itu dibagi menjadi 3 tahap kunci. Yang pertama itu membuat daftar lengkap kebutuhan layanan pelanggan. Maksudnya apa? Jadi daftar ini bisa didapatkan dari diskusi kelompok atau fokus grup dengan pelanggan atau wawancara mendalam yang dirancang untuk mengungkap kebutuhan layanan secara objektif. Jadi dari hasil penelitian ini akan menghasilkan kumpulan layanan potensial yang mungkin dibutuhkan oleh sebagian atau seluruh pelanggan di pasar tersebut. Jadi dengan data tersebut kita bisa tahu nih orang-orang tuh butuhnya apa sih seperti itu. Oke, boleh di next, Mas. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan layanan. Di sini segmentasi pasar itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama segmentasi a priori, yaitu membagi pasar berdasarkan kriteria umum seperti demografi atau kebiasaan menonton iklan, lalu menganalisis apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki preferensi layanan yang sama. Yang kedua yaitu segmentasi berbasis channel atau channel-centric segmentation, dengan cara melakukan riset khusus untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan layanan dan pola pembelian mereka. Dari kedua ini, yang lebih disarankan itu ternyata yang kedua ya teman-teman, karena kebiasaan belanja pelanggan seringkali tidak terkait dengan preferensi fitur produk, gaya hidup, demografi, atau dan sebagainya. Jadi kalau contohnya itu kayak misal kalau di segmentasi priori itu, misal contohnya tuh orang-orang tuh dibagi berdasarkan misal usia, gender, dan lokasi. Misalnya saya ambil contoh itu wanita di usia 30 sampai 45. Apakah semua wanita di usia 30 sampai 45 itu benar-benar pengennya itu layanan yang sama yang ditawarkan itu? Jawabannya itu belum tentu ya teman-teman. Jadi misal di 30-45 itu ada yang wanita karir nih. Jadi kalau wanita karir itu butuhnya misalnya dia butuh pengiriman cepat, bukan potongan harga. Sementara di usia yang sama tapi dengan profesi yang berbeda yaitu ibu rumah tangga, dia itu pengennya tuh lebih ke potongan harga. Tapi kalau yang di channel centric yaitu dibagi berdasarkan segmen, ya kayak kelompoknya, misal ada kelompok tech enthusiast, convenience seeker, atau budget buyers. Nah, itu nanti akan dijelaskan di tahap yang selanjutnya.
Boleh di next, Mas? Nah, tahap segmentasi yang ketiga itu memberi nama pada setiap segmen. Ketika pasar telah berhasil dibagi menjadi kelompok-kelompok pengguna akhir atau end user yang homogen, berdasarkan preferensi layanan saluran yang tadi sudah dijelaskan, sensitivitas harga, atau faktor spesifik produk, manajer saluran harus memberi nama setiap segmen yang mencerminkan karakter uniknya. Misalnya, di sini udah dijelaskan tiga ilustrasi. Yang pertama itu kelompok yang selalu buru-buru, dia itu butuh pengiriman instan, dia nggak peduli harganya seperti apa. Yang kedua itu kelompok yang suka diskon, dia jadi kayak diskon hunter nih, misal yang midnight sale dan lain-lain gitu. Terus yang tiga itu kelompok yang konsultasinya ahli, dia itu mau bayar lebih asalkan dia itu bisa mendapatkan barang yang benar-benar kayak official dan profesional. Nah, kan susah ya kalau misal kita cuma ngebagi segmen A, B, C, itu kan lama-lama lupa gitu. Nah, makanya dinamain tuh segmennya itu. Misal segmen A itu jadi speed seeker, yang kedua itu, yang B itu budget hunter, yang ketiga itu expert advisor. Dengan pemberian nama ini dapat memudahkan komunikasi internal dan penyelarasan organisasi sehingga strategi saluran bisa dijalankan dengan efektif seperti itu. Boleh di next, Mas? Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Valen. Ya, terima kasih Mas Halid. Tadi kan udah dijelasin mengenai 3 tahap untuk segmentasi. Nah, sekarang masuk ke targeting end user segments. Jadi ini tuh menargetkan suatu segmen saluran, berarti memilih untuk fokus pada segmen tersebut dengan tujuan mencapai penjualan dan keuntungan yang signifikan dari penjualannya. Tujuannya itu untuk mencapai penjualan dan profit yang jelas atau signifikan dari segmen yang difokuskan tersebut. Jadi bukan sekedar hanya melayani semua segmen sekaligus. Nah, menargetkan segmen itu penting karena yang pertama itu efisiensi sumber daya. Jadi kan membangun saluran yang berbeda itu kan untuk setiap segmen itu bisa jadi harganya mahal dan rumit gitu ya dibandingkan cuman satu aja gitu ya. Lalu yang kedua itu keunggulan kompetitif. Jadi dengan kita benar-benar memahami apa yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan oleh si segmen target tersebut, perusahaan itu nanti dapat merancang penawaran layanan yang nantinya sulit ditiru oleh pesaing, oleh kompetitor. Lalu yang ketiga itu ada profitabilitas. Itu segmen terbaik yang ukuran pasarnya cukup besar, potensi penjualannya tinggi, biaya pelanannya relatif rendah, dan persaingannya tidak terlalu sengit, akan memberikan margin keuntungan yang tertinggi. Nah, selanjutnya ada targeting, ya masih di targeting and user segments. Jadi ini ada beberapa prinsip targeting yang perlu diingat gitu ya. Itu yang pertama ada seleksi ketat. Nah ini kita tuh ngomong prinsip ini tuh maksudnya menargetkan itu juga berarti memilih segmen mana yang tidak akan kita layani gitu. Nah untuk yang pertama seleksi ketat ini meskipun banyak segmen mungkin menawarkan potensi, namun hanya segmen dengan return on investment atau ROI yang terbaik yang sebaiknya dipilih gitu. Jadi nggak asal kita milih segmen. Lalu yang kedua itu ada kriteria pemilihannya. Jadi itu tuh ada ukuran dan potensi penjualannya. Lalu ada biaya untuk melayani itu seperti delivery, personalisasi, customer service-nya, lalu ada kecocokan dengan kompetensi utama perusahaan, dan juga tingkat persaingan di segmen tersebut. Lalu ada dampak terhadap desain saluran. Jadi setelah segmen target itu ditetapkan, nanti informasi kebutuhan layanan mereka digunakan untuk yang pertama merancang saluran baru. Jadi ini tuh menciptakan cara distribusi yang benar-benar sesuai, misalnya seperti eh, toko khusus atau kios khusus, lalu ada platform online dengan fitur personalisasi, lalu atau kerjasama dengan retail yang premium dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua itu memodifikasi saluran existing atau saluran yang sudah ada. Jadi ini tuh menambahkan elemen layanan yang tepat pada saluran yang sudah ada, misalnya layanan same day delivery, instan dan lain-lain untuk segmen yang menghargai kecepatan gitu ya. Dan lain-lain contohnya. Nah ini contohnya di sini misalkan ada XX1. Nah dulu XX1 itu kan dia cuman bisa kalau kita mau beli tiket itu kan secara offline aja. Kita datang langsung ke XX1, kita beli tiket mau nonton apa gitu ya. Nah cuman sekarang itu dia jatuhnya menambahkan saluran baru gitu. Jadi kita bisa beli secara online gitu ya. Secara online nanti sampai sana tinggal tiketnya kita print. Jadi itu jatuhnya lebih cepat gitu. Jadi ya meskipun ada biaya tambahannya di tiketnya, cuman ya layanan ini memenuhi kebutuhan orang yang menghargai kecepatan, kenyamanan lokasi, dan varian pilihan gitu. Selanjutnya ini ada figur 10.2 atau gambar 10.2. Ini menggambarkan 3 langkah utama
dalam mengidentifikasi segmen pengguna akhir berdasarkan permintaan keluaran layanan atau service output segments. Yang pertama, langkah satu itu identifikasi segmen yang dilayani. Jadi di sini itu dipetakan semua kelompok pengguna akhir yang dilayani oleh saluran kita. Contohnya pelanggan corporate versus retail, lalu ada pelanggan yang membeli secara online versus toko fisik, lalu ada web rumors versus show rumors. Nah, web rumors itu yang seseorang yang melakukan riset secara online lalu membelinya di toko fisik. Untuk yang show rumors itu seseorang yang melihat produk di toko fisik lalu membelinya secara online, jadi kebalikannya. Lalu untuk yang langkah kedua itu tetapkan tingkat permintaan keluaran layanan untuk setiap segmen. Jadi untuk setiap segmen itu dialokasikan poin pada berbagai atribut layanan, misalnya kecepatan pengiriman, ketersediaan produk, personalisasi, dan lain-lain. Lalu klasifikasikan masing-masing segmen sebagai high, medium, atau low demand untuk setiap keluaran layanan. Nah, hasilnya itu nanti adalah matriks yang memperlihatkan segmen mana nih yang paling menghargai setiap jenis layanannya. Lalu masuk ke yang step 3, look for patterns, itu atau cari pola. Jadi, analisis matriks yang tadi udah didapat di langkah kedua itu digunakan untuk mengidentifikasikan pola. Jadi, segmen mana yang secara konsisten menempatkan prioritas tertinggi pada keluaran layanan suatu layanan tertentu. Seperti itu. Nah, sekarang tadi udah ngebahas mengenai targeting end user segments, sekarang masuk ke omnichannels and end user segments. Jadi kita harus tahu dulu ya definisi dan konteks dari omnichannel. Jadi omnichannel itu artinya perusahaan menyediakan beragam jalur atau channel untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan si konsumen. Contohnya itu mulai dari toko fisik, website, aplikasi mobile, telepon, chat, dan lain-lain. Tujuannya omnichannel ini untuk menciptakan pengalaman yang mulus atau seamless bagi si konsumen, terlepas dari saluran apa yang mereka pilih. Nah, ada beberapa tantangan ya, melacak interaksi offline versus online. Untuk interaksi online, seperti klik, kunjungan web, pembelian e-commerce itu mudah dipantau dan diukur. Lalu untuk yang interaksi offline, seperti kunjungan toko, panggilan telepon, katalog fisik, dan lain-lain, itu lebih sulit untuk di-track, padahal sama-sama memberikan insight atau pemahaman tentang perilaku dan preferensinya konsumen. Lalu ada tantangan integrasi saluran. Jadi ketika menggabungkan semua saluran menjadi satu pengalaman terpadu atau ya satu pengalaman yang satu gitu ya, perusahaan itu harus yang pertama mempertahankan keunikan setiap saluran yang menjadi daya tarik bagi segmen tertentu. Misalnya seperti interaksi sosial dengan sales di toko, customer service di toko, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu menghindarkan saluran baru. Jadi misalnya kios swalayan, VR, chatbots, itu tuh bisa menggerus nilai yang ditawarkan saluran lama gitu. Lalu, nah sekarang ini ada dampak teknologi baru, ada yang namanya virtual reality atau VR, augmented reality, AR, dan artificial intelligence atau AI. Itu memperluas cara konsumen berinteraksi dan mempengaruhi segmentasi. Jadi konsumen ini bisa merasakan produk secara virtual di rumah, kayak kita kalau mau beli pakaian gitu ya. Sekarang udah banyak nih website-website pakaian, kita mau beli pakaian misalkan, kita bisa personalisasi atau make up biasanya sih. Jadi ada nanti di website itu kita milih mau pakai model perempuan yang mana, nanti dipakein make up mukanya jadi gimana gitu, atau pakai baju jadi gimana gitu. Nah, lalu chatbot cerdas atau chatbot ya, atau asisten suara memudahkan pembelian tanpa harus ke toko. Jadi ya, sekarang juga banyak kan di website-website ada yang chatbot. Jadi artinya apa? Kita bisa konsultasi 24 jam ya, dan cepat gitu jawabannya. Nah, teknologi ini tuh dapat menggeser preferensi saluran. Misalnya si showroomers atau yang tadi melihat produk di toko fisik lalu membeli secara online, bisa menjadi full online shopper setelah mencoba AR. Jadi dia nggak perlu lagi ngelihat produk di toko fisik. Lalu setelahnya membeli secara online ya, dia udah ngelihatnya langsung di toko online-nya gitu. Lalu ada hubungan antara segmentasi saluran dan segmentasi pelanggan. Jadi segmentasi saluran itu fokus pada bagaimana konsumen ingin membeli. Lalu segmentasi pelanggan itu dia fokus pada apa yang dibeli. Nah, keduanya itu saling mempengaruhi. Jadi jika konsumen hanya mau belanja secara online, mereka akan mengeliminasi merek yang tidak mempunyai si e-commerce. Nah, kalau jika konsumen setia terhadap suatu merek, ia akan mencari merek itu di semua channel, semua saluran, termasuk mencari stok online ketika produk di tokonya itu kosong gitu ya. Lalu ada yang namanya research shopping dan perpindahan saluran, itu fenomena
saat konsumen melakukan riset di satu saluran, namun membelinya di saluran lain. Nah, ini tuh dapat menambah kompleksitas segmentasi. Nah, selanjutnya akan masuk ke service output segmentation template tools for analysis. Nah, ini akan dijelaskan oleh Nuha. Baik, di sini aku mau melanjutkan presentasinya. Tadi kan kita udah mempelajari ya tentang bagaimana menentukan segmentasi, service output, cara membedakan pelayanan tiap segmen, dan juga tahapan segmentasi. Nah, di sini tuh di sini aku bakal menjabarkan nih bagaimana sih cara menganalisis segmentasi end user dengan menggunakan service output segmentation template. Next, please. Nah, di sini ada tabel 10.1. Nah, tabel ini tuh menunjukkan bahwa hasil akhir dari analisis segmentasi pengguna akhir di pasar peralatan dan layanan komunikasi. Jadi, gambar ini tuh menggambarkan bahwa setiap segmen seperti yang ada di kolom-kolom tabel ini tuh memiliki prioritas layanan atau service output yang berbeda-beda. Misalkan nih, kalau misalkan dilihat, contohnya dari segmen lowest total cost, itu tuh mereka tinggi di bagian lowest price. Jadi itu sebesar 32%, yang mana berarti mereka tuh sangat peduli terhadap harga terendah. Dan yang kedua itu, misalkan contohnya ada di responsive support atau post sales segmen, itu tuh mereka tuh sangat mengutamakan di responsive problem solving. Nah, itu tuh sebesar 29% dan seterusnya. Nah, jadi dari tabel ini kita tuh bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya manajer saluran distribusi tuh nggak boleh asal menebak-nebak aja nih apa yang penting bagi pelanggan. Karena kalau misalkan kita salah menebak aja, itu tuh nanti biaya yang disebabkan dari kesalahannya itu tuh bisa sangat besar gitu, atau bisa sangat mahal. Misalkan kalau misalkan dalam bentuk kehilangan pelanggan, ataupun kita nanti harus kayak mendesain ulang nih bagaimana sih distribusi yang efektif seperti apa gitu. Nah, jadi untuk melakukan riset pemasaran yang tepat, ini tuh kita sangat penting untuk mengetahui nih apa sih sebenarnya kebutuhan layanan dari setiap segmen end user supaya nanti strategi atau distribusinya itu bisa disesuaikan dan juga bisa lebih sukses. Next please. Oke, nah di sini tuh kita akan menjelaskan nih bagaimana cara mengisi template segmentasi layanan yang ada di tabel 10.2. Jadi tabel 10.2 itu ini versi kosong atau versi umumnya dari dari tabel sebelumnya yang 10.1 itu. Nah, fungsi dari tabel ini, jadi tabel ini tuh digunakan sebagai alat bantu awal untuk memahami perbedaan kebutuhan tiap segmen pasar. Misalkan hasil dari tabel ini tuh nanti bisa merancang saluran distribusi yang sesuai dengan tiap segmen. Yang kedua itu bisa melihat peluang baru di pasar dan juga bisa menyesuaikan strategi apa atau layanan apa berdasarkan kebutuhan nyata dari end user itu. Nah, nanti juga kita akan mencoba mengisi dari tabel 0.2 ini dengan segmennya satu persatu. Jadi nanti di dalam penjelasan ini kita akan membayangkan, jadi kita tuh membantu sebuah perusahaan laptop yang mana kita tuh menganggap bahwa channel manager dari perusahaan laptop ini tidak memiliki data riset pemasaran yang lengkap dan detail. Jadi tujuan kita itu adalah untuk memberikan gambaran secara intuitif nih tentang cara melakukan analisis ini dan bagaimana menggunakan informasi yang sudah dikumpulkan. Next please. Nah, di sini dasarnya tuh ada dua tahap, ada dua langkah. Yang langkah pertama itu jadi tuh untuk langkah pertama itu kita mengidentifikasikan kelompok pembeli yang punya kebutuhan layanan berbeda. Nah, cara untuk menilainya apakah segmentasi itu sudah tepat itu adalah dengan melihat apakah setiap kelompok pembeli ini memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Misalkan, kalau misalkan kita membagi pembeli laptop itu menjadi dua segmen, misalkan pria dan wanita aja. Nah, mungkin kalau misalkan segmen ini tuh cocok untuk menentukan kayak media iklan apa yang cocok. Tapi kalau misalkan untuk merancang saluran distribusi, segmentasi pria dan wanita aja itu tuh kurang untuk menjabarkan lebih detail gitu. Jadi mungkin segmentasi yang lebih cocok untuk
saluran distribusi ini mungkin untuk perusahaan laptop itu lebih ke membedakan antara pembeli laptop untuk kebutuhan bisnis, pembeli laptop untuk kebutuhan pribadi, ataupun pembeli laptop untuk kebutuhan pelajar. Nah, untuk langkah yang kedua, jadi kalau misalkan kita sudah menentukan segmennya, kita bisa isi template segmentasi itu dengan kebutuhan layanan tiap segmen. Nah, biasanya itu semakin banyak informasi, itu pasti lebih baik ya. Tapi kalau misalkan nyatanya tidak ada data riset pemasaran yang detail, itu cukup dengan menandai kebutuhan layanan itu sendiri seperti menandai rendah, tinggi, atau sedang gitu. Nah, selain itu, manajer nanti bisa menjelaskan juga nih lebih rinci bagaimana kebutuhan tersebut bisa muncul. Nah, next please. Nah, tadi sekarang kita akan menjabarkan nih penerapan dari masing-masing service output yang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman di slide-slide sebelumnya, dengan kita menggambarkan di sini case-nya adalah perusahaan laptop, dan untuk segmen yang digunakan di sini dikategorikan jadi 3, yaitu pembeli bisnis, pembeli pribadi, dan juga pembeli pelajar, dan dengan tingkat kebutuhannya itu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang pertama di bulk breaking, ini tuh kan artinya memecah pembelian besar menjadi pembelian kecil. Nah, untuk case bisnis laptop, jadi kalau untuk pembeli bisnis, itu biasanya kan kalau perusahaan itu beli laptop itu dalam jumlah yang sekaligus besar gitu, jadi nggak satu-satu gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan ini dikategorikan rendah untuk bulk breaking-nya. Tapi kalau misalkan untuk pembeli pelajar ataupun pembeli pribadi, ini kan mereka biasa cenderung beli laptop tuh satu-satu gitu kan, nggak yang kayak beli laptop tuh langsung solusin gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan bulk breaking-nya itu mereka di kategori tinggi. Nah, yang kedua itu ada di spatial convenience. Jadi ini tuh pembeli laptop itu biasanya mereka tuh nggak selesai aja di tahap pembelian unit, tapi biasanya para pembeli laptop itu mereka tuh juga mempertimbangkan seperti layanan purna jual seperti servis. Nah, makanya ini sangat penting dan bisa mempengaruhi bagaimana keputusan dari pelanggan itu. Kalau misalkan dari pembeli bisnis, biasanya kalau untuk tahap pembelian, mereka tuh lebih condong maunya tuh salesnya yang datang ke kantor. Jadi kalau untuk kemudahan lokasinya, ini kategorinya tinggi. Tapi kalau misalkan untuk layanan servis, mereka kan biasa kalau perusahaan itu punya teknisi sendiri ya. Jadi untuk kebutuhan servisnya itu masuk kategori rendah. Dan kalau misalkan pembeli pribadi ataupun pembeli pelajar, itu biasanya kalau untuk tahap pembelian di toko, itu mereka masuk kategori rendah karena mungkin mereka tuh nggak terlalu peduli nih terhadap lokasi saat pertama beli. Tapi kalau misalkan untuk servisnya, mereka tuh masuk ke kategori tinggi karena mereka tuh butuh kemudahan untuk memperbaiki unit yang rusak. Nah, yang ketiga itu ada delivery atau waiting time. Jadi biasanya kalau misalkan di output ini mereka tuh kebutuhannya tuh tinggi karena pengguna itu tidak mau untuk menunggu lama nih untuk menerima produk ataupun layanan. Kalau misalkan di kategori segmen pembeli bisnis, itu biasanya kalau misalkan laptop yang mereka beli itu mengalami keterlambatan, itu tuh bisa mengganggu produktivitas kerja. Sementara kalau misalkan pembeli pelajar, itu mungkin mereka tuh ada waktu-waktu tertentu di mana mereka tuh kayak butuh laptopnya cepat, misalkan kayak menjelang tahun ajaran baru. Jadi untuk kecepatan delivery time, waiting time, itu tuh mereka masuk kategori tinggi. Sementara untuk pembeli pribadi, itu biasanya cenderung nggak terlalu terburu-buru nih untuk si delivery dan waiting time-nya. Jadi untuk kategori ini masuk ke rendah. Next, please. Yang keempat itu ada assortment variety. Jadi ini berkaitan dengan seberapa banyak pilihan merek dan jenis produk yang diinginkan oleh setiap segmen. Nah, kalau misalkan segmen pembeli bisnis, biasanya kalau untuk merek tuh mereka nggak terlalu butuh merek yang banyak gitu, nggak perlu butuh pilihan merek yang banyak. Jadi untuk kebutuhan
pilihan mereknya itu mereka rendah. Tapi kalau misalkan untuk software ataupun untuk perangkat tambahan, itu mereka tuh bisa kebutuhannya medium to high, jadi menengah ke tinggi. Karena itu biasanya tergantung pekerjaan apa nih yang harus digunakan, pekerjaan apa yang laptop itu digunakan gitu. Nah, sementara kalau untuk pembeli pribadi, ini biasanya mereka tuh lebih butuh banyak pilihan merek karena biasanya kalau untuk pembelian pribadi kan lebih ke membandingkan sebanyak mungkin dari beberapa brand ya. Jadi kalau untuk uh, assortment-nya itu mereka masuk ke kategori tinggi. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan banyak fungsi atau mungkin tambah-tambahan software, mereka tuh masuk ke kategori rendah. Sementara untuk pembeli pelajar, itu mereka tuh ada di tengah-tengah. Jadi mereka masuk ke medium. Mereka tuh mungkin butuh beberapa software tambahan, tapi tidak terlalu butuh banyak untuk pilihan mereknya. Nah, yang kelima itu ada customer service. Jadi kalau untuk customer service bagi pembeli pelajar, itu kemungkinan besar tuh mereka sangat membutuhkan layanan customer service yang datang ke rumah gitu. Karena nggak banyak nih orang-orang yang mungkin punya waktu atau mungkin punya kendaraan untuk membawa laptop mereka ke toko untuk diberikan layanan service misalkan. Nah, kalau misalkan untuk pembeli pembeli pribadi, itu juga mungkin mereka tuh nggak terlalu membutuhkan fasilitas customer service ini, tapi mereka tuh mungkin butuh kayak fasilitas daring yang kayak bisa ditanya dari rumah aja gitu. Dan kalau misalkan untuk pembeli bisnis, biasanya mereka tuh butuh layanan seperti trade-in, jadi tukar tambah laptop yang lama. Sementara yang terakhir itu untuk information sharing. Jadi information sharing ini dibagi menjadi dua, sebelum dan sesudah pembelian. Biasanya kalau sebelum beli itu pelanggan mungkin ingin tahu fitur produk, cara kerja produk, atau bagaimana fitur-fitur terbarunya. Tapi kalau misalkan setelah membeli, mereka tuh biasa lebih ingin tahu info tentang kayak perangkat tambahan atau mungkin upgrade software dan bagaimana cara upgrade atau bagaimana cara menginstalnya. Nah, kalau untuk pembeli pribadi, biasanya mereka tuh lebih butuh informasi yang lebih banyak. Jadi, kalau untuk information sharing-nya mereka masuk ke kategori tinggi. Tapi kalau misalkan untuk pembeli pelajar, biasanya mereka tuh lebih butuh info saat awal membeli aja. Jadi, misalkan tentang bagaimana cara installnya atau bagaimana cara menggunakan fiturnya. Jadi, masuknya ke medium. Sementara untuk pembeli bisnis, ini kebanyakan perusahaan itu udah tahu nih apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi mereka tuh nggak perlu banyak nyari-nyari informasi. Jadi untuk kebutuhan sharing information-nya masuk ke kategori rendah. Next, please. Oke, setelah diisi dengan layanan informasi yang jelas dan rapi, jadi ini template segmentasi service output ini bisa juga digunakan untuk beberapa strategi penting. Yang pertama itu menjelaskan kenapa penjualan tinggi di satu segmen dan kenapa rendah di segmen lainnya. Misalkan kalau misalkan layanan after purna jual gitu atau service itu kan biasa kalau misalkan layanan service setelah pembelian itu buruk, maka itu akan sulit nih untuk menjual produk laptopnya. Kalau misalnya balik lagi tadi ke laptop, akan sulit menjual ke pembeli pribadi dan juga pembeli pelajar. Karena kan tadi dikatakan sebelumnya, kalau misalkan pembeli pelajar dan pribadi itu kan kebutuhan akan layanan servisnya itu cukup tinggi. Dan yang kedua, memberi ide tentang peluang saluran distribusi baru untuk menjangkau segmen yang belum dilayani dengan baik. Misalnya kalau bisa jadi itu bisa jadi ada dua cara untuk membangun saluran distribusi yang benar-benar cocok dengan kebutuhan pelajar. Jadi kalau misalkan kalau kalau misalkan kita bisa melakukannya, maka pesaing yang hanya mengandalkan perang harga itu tidak akan bisa bersaing nih dengan saluran tersebut. Yang ketiga itu menunjukkan bahwa ada kesamaan antara segmen yang sebelumnya dianggap berbeda, dan yang terakhir itu membangun atau menentukan bentuk saluran distribusi sebagai apa yang paling cocok untuk melayani masing-masing segmen. Nah, tapi perlu diingat bahwa daftar kebutuhan layanan ini nggak bisa menjelaskan semua jenis permintaan di setiap pasar secara lengkap. Jadi kerangka ini, tadi yang template yang sudah kita diskusikan tadi ini itu cukup baik sebagai langkah awal untuk memahami jenis layanan apa saja yang perlu disediakan agar menarik bagi pengguna akhir.
Oke, next please. Nah, selanjutnya masuk ke bagian akhir, yaitu jurnal akan dijelaskan oleh Aura. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan jurnal. Jadi jurnal yang mau kita bahas ini tuh judulnya Omnichannel Shopper Segmentation in the Fashion Industry. Ini penulisnya oleh Anna, Emma, dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Journal of Promotion Management. Terus, jadi secara singkat, jurnal ini tuh ngebahas apa sih gitu. Jadi, jurnal ini tuh dilatar belakangi dengan adanya perkembangan teknologi digital, cara konsumen berbelanja tuh juga jadi ikut berubah. Nah, sekarang konsumen tuh nggak cuma menggunakan satu saluran dalam berbelanja, nggak cuma mereka datang ke toko, tapi juga menggabungkan berbagai saluran seperti website, aplikasi mobile, media sosial, dan lain-lainnya secara bersamaan maupun bergantian. Nah, perilaku ini tuh disebut sebagai omni-channel shopping. Nah, fenomena ini tuh menciptakan tantangan baru bagi perusahaan karena konsumen omnichannel tidak semuanya memiliki perilaku dan motivasi yang sama. Nah, oleh karena itu penting bagi kita tuh untuk memahami dan mengelompokkan konsumen berdasarkan motivasinya. Jadi kalau penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya itu berfokus pada perilaku multi-channel secara umum seperti showrooming maupun web rooming. Nah, kalau ini tuh eh, terkait segmentasi ini tuh masih lumayan terbatas gitu dalam literatur. Makanya di sini makanya jurnal ini tuh ingin membahas gitu lebih dalam. Nah, kenapa alasan mereka juga menarik alasan mereka itu menarik konsumen fashion karena industri ini tuh merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam pembelian digital dan mampu menarik berbagai profil pelanggan melalui saluran online maupun offline-nya. Nah, jurnal ini membahas bagaimana segmentasi konsumen berbelanja menggunakan berbagai saluran itu disebut omnichannel shoppers di industri fashion khususnya pada konsumen Zara di Spanyol. Nah, penelitian ini punya dua tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi kelompok omni shopper berdasarkan motivasi utama mereka. Di sini ada usefulness, shopping enjoyment, sama social influence. Jadi kalau untuk eh, usefulness sendiri ini tuh bagaimana sejauh mana mereka merasa penggunaan berbagai saluran media membantu dan mempermudah mereka. Kemudian kalau enjoyment itu sejauh mana mereka menikmati proses berbelanja itu sendiri. Yang terakhir itu social influence itu bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi mereka. Kemudian mengkarakterisasi masing-masing kelompok berdasarkan perilaku omnichannel mereka. Dan demografinya juga itu ada usia, gender, dan pendapatan. Boleh di next please. Kemudian masuk ke metodologinya. Jadi penelitian ini tuh dilakukan melalui survei online terhadap 628 konsumen Zara yang setidaknya menggunakan dua saluran dalam pengalaman berbelanja mereka, toko fisik, website, aplikasi mobile, maupun media sosial. Terus kemudian analisanya ini dilakukan dengan cluster analysis dan confirmatory factor analysis atau CFA. Boleh di next please. Nah, struktur kuesionernya ini terbagi atas 4 bagian. Bagian pertama itu terkait perilaku pembelian terakhir. Jadi responden itu diminta menjelaskan saluran apa yang mereka gunakan saat mencari informasi, membeli produk maupun menghubungi kembali setelah pembelian atau post purchase. Kemudian jika mereka menggunakan saluran online, mereka juga menyebutkan perangkat yang digunakannya, misalnya desktop, laptop, smartphone atau tablet. Kemudian saluran yang tersedia itu ada toko fisik, internet, mobile, dan sosial media. Pada bagian 2, ini tuh terkait motivasi psikologis konsumen. Jadi responden menilai tingkat pentingnya 3 motivasi utama dari tadi yang kita udah sempat bahas di awal, itu usefulness, enjoyment-nya, dan kemudian social influence-nya. Nah, pengukurannya dilakukan menggunakan skala Likert
7 poin dari 1 sampai 7. Kalau 1 tuh sangat tidak setuju, sampai 7 tuh menilai sangat setuju. Kemudian bagian 3 itu membahas perilaku omnichannel-nya. Pernyataan ini tuh menggali kebiasaan dan preferensi konsumen dalam menggunakan berbagai saluran dan perangkat saat berbelanja. Kemudian bagian terakhir itu data demografisnya terkait informasi seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, serta pendidikan. Boleh di next please. Nah, temuannya ini mereka menemukan 3 segmen utama OmniShopper. Yang pertama reluctant OmniShopper. Ini tuh mendapatkan hasil 22,13% dari sampel. Bisa dilihat kalau dari segi usefulness-nya itu mereka tidak melihat atau memanfaatkan penggunaan banyak saluran. Kemudian dari segi social influence itu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, yang kemudian enjoyment-nya itu tidak menikmati proses belanja. Kemudian ada segmen kedua itu omnichannel enthusiast. Mereka itu 37% dari sampel. Dari segi usefulness-nya mereka sangat menghargai penggunaan berbagai saluran. Kemudian dari segi social influence itu juga mendengarkan dan mudah dipengaruhi oleh sosial orang-orang sekitarnya seperti keluarga, teman. Kemudian dari segi enjoyment-nya mereka menikmati proses belanja. Nah, yang terakhir ini ada indifferent omni-shopper. Itu 40,87% dari sampel. Mereka ini netral. Terus mereka itu mereka itu nggak begitu melihat manfaat dari adanya berbagai saluran ini. Kemudian mereka juga kurang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, mereka juga tidak begitu menikmati proses belanjanya. Oke, ini dari 3 segmen utama OmniShopper-nya. Kemudian boleh di next please. Nah, ini dari temuan mengenai karakteristik tiap segmen. Kalau yang reluctant tadi, mereka kan yang tidak begitu menikmati belanja, tidak mudah terpengaruh sosial, dan tidak melihat manfaat dari banyak channel ini. Mereka itu didominasi oleh pria muda kurang dari 34 tahun, berpendidikan menengah dan berpenghasilan rata-rata. Biasanya mereka menggunakan 2 channel, suka cari info secara online, tapi belinya itu di offline. Kemudian mereka menggunakan smartphone di toko utama untuk berbagi foto dan jarang untuk membanding-bandingkan harga. Mereka pun juga belanjanya paling sedikit. Kemudian ini tipe yang omnichannel enthusiast, mereka tipe yang suka belanja, merasa omnichannel itu emang berguna banget dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Didominasi oleh wanita usia 35 sampai 44 tahun, berpendidikan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas. Lebih banyak dia tuh menggunakan banyak channel, bisa 3 sampai 4 channel. Terus aktif juga menggunakan smartphone untuk berbagai keperluan di toko. Yang terakhir, mereka tuh belanja paling banyak. Ini dari data mayoritas itu antara 251 euro sampai 500 per tahunnya. Kemudian indifferent omni-shopper, ini tadi mereka yang netral, itu tuh didominasi oleh pria usia 25 sampai 34 tahun, berpendidikan tinggi dan berpenghasilan menengah. Dia biasa menggunakan 2 channel, tapi tetap dominan web roaming. Terus juga menggunakan smartphone di toko untuk berbagi foto, membandingkan harga dan membaca ulasan. Nah, mereka karakter belanjanya itu masih sedang, kurang lebih di atas di angka 250 euro. Boleh di next please. Nah, kesimpulan dari jurnal atau penelitian ini, jadi konsumen omnichannel itu tidak homogen. Ada 3 kelompok dengan motivasi dan perilaku yang beda. Nah, pengetahuan tentang perbedaan ini dapat membantu perusahaan merancang strategi omnichannel yang disesuaikan atau customized untuk tipe-tipe pelanggan. Boleh di next please. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, dan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan.